FIFA Matchday bisa picu konflik, hasil rapat Exco PSSI, prediksi line-up skuad Garuda untuk FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Debut pemain naturalisasi, prediksi line-up timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi timnas Burundi sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 25 Maret dan 28 Maret 2023. Kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Duel antara timnas Indonesia versus Burundi ini akan menjadi pertandingan yang penting lantaran diproyeksikan untuk mendongkrak ranking FIFA. Selain itu, laga ini juga akan menjadi ajang debut untuk pemain naturalisasi, yakni Sandy Walsh dan Saint Patinama. Dalam menghadapi timnas Burundi, pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya. Juru taktik asal Korea Selatan itu bakal menerapkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Untuk sektor penjaga gawang, Sintayong diprediksi masih akan mempercayai Nadeo Argawinata yang selalu menjadi starter dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada lini pertahanan, Sintayong juga diprediksi akan menempatkan 3 bek sejajar. Ketiga pos bek itu berpotensi diisi oleh Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Kemudian untuk posisi wingback kanan dan wingback kiri, Sintayong diprediksi bakal menurunkan 2 pemain naturalisasi anyar, yakni Sandy Walsh dan juga Saint Patinama. Sedangkan untuk posisi gelandang, Sintayong diprediksi masih akan mengandalkan Mark Locke. Pemain Persib Bandung itu akan ditemani oleh Marcelino Ferdinand. Beralih untuk posisi pemain depan, Sintayong akan mengandalkan duet Yaakob Sayuri di sisi kanan dan Sadil Ramdhani di sisi kiri. Kedua winger itu ditugaskan untuk menyaplai bola untuk Ramadan Sananta yang akan menjadi ujung tombak tim Garuda. Tentu menarik untuk menantikan duel ini dan menyaksikan debut dari pemain keturunan. Semoga saja hasil apik bisa didapatkan oleh skuad Garuda. Erick Thohir ungkap hasil rapat Exco PSSI. Pertama, pencarian lawan tanding. Hasil rapat Exco PSSI di GBK Arena menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya pencarian lawan tanding timnas Indonesia di FIFA Matchday. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika pihaknya tidak hanya mencari lawan tanding untuk bulan Maret ini saja, melainkan mencari lawan untuk pertandingan kalender internasional periode Juni dan November. Ini dilakukan agar tidak kerepotan seperti saat pertandingan bulan Maret ini. Kedua, kejelasan nasib pemain naturalisasi. Exco PSSI juga memastikan proses naturalisasi 3 pemain U20 tetap dilanjutkan. 3 pemain yang sedang diproses perpindahan kewarganegaraannya adalah Justin Hubner, Ivar Cenar, dan Rafael Struijk. Ketiga pemain ini diproyeksikan PSSI untuk bergabung bersama skuad Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Ketiga nama pemain keturunan ini dinaturalisasi atas permintaan pelatih Sintayong. Ketiga, agenda kongres biasa dan tahunan. Hasil rapat Exco PSSI yang ketiga ialah memastikan bakal menggelar kongres biasa atau kongres tahunan. Kongres ini akan dilangsungkan pada Juni, tetapi lokasi dan tanggalnya belum dipastikan. FIFA Matchday picu konflik STY dengan pelatih Liga 1. Sintayong kembali dihadapkan dengan bentroknya jadwal antara agenda timnas dan klub Liga 1. Seperti diketahui, FIFA Matchday akan berlangsung dari 20 hingga 28 Maret 2023. Sedangkan Liga 1 saat itu juga masih berjalan, sehingga banyak tim yang masih membutuhkan pemain-pemain terbaiknya.
Tim-tim yang berada di papan bawah tentu tidak akan protes karena tidak ada degradasi untuk musim ini. Namun tim papan atas yang tengah berjuang untuk memperebutkan gelar juara tentu akan sulit untuk melepaskan pemain terbaiknya. Setidaknya ada 3 tim yang berada di jalur juara Liga 1, yakni PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Bagi ketiga tim tersebut, kehilangan satu pemain inti bisa menjadi alarm bahaya. Jika Sintayong memanggil pemain Persib untuk FIFA Matchday, maka Maung Bandung kehilangan 3 pemainnya, yakni Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Sedangkan Macan Kemayoran, Sintayong juga membutuhkan 3 pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka adalah Witan Sulaiman, Syahrian Abimanyu, dan Hansa Muyama. Untuk menghindari konflik seperti yang terjadi pada sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga akan meniru langkah yang diambil oleh Indra Syafri. Sintayong akan melakukan komunikasi dengan pelatih Liga 1 terlebih dahulu sebelum memanggil pemain ke timnas. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that